Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita untuk sama-sama menikmati hidup bersama Al-Qur'an surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha, surat Al-Ashr dan surat At-Tin. 3 surat berurutan menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah. Surat Ad-Duha berkaitan dengan waktu yang dilalui Rasul. Surat Asy-Syarh atau Alam Nashrah menjelaskan tentang sifat-sifat Rasulullah. Dan surat At-Tin menjelaskan tentang di mana Rasulullah berada. 3 surat ini sangat luar biasa membimbing kita untuk meningkatkan cinta kepada Rasulullah. InsyaAllah kita tingkatkan kualitas komunikasi kita dengan Rasulullah SAW. Pada waktu yang lalu sudah sampai ayat ketiga dan kita lanjutkan ayat keempat. Sudah ya ayat keempat kalau nggak salah. Saya lupa lagi. Sudah ya. Jadi sekarang kita ke ayat kelima insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh kelak di akhirat, ini terjemahan yang ada. Di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. Pelajaran penting dari ayat antara lain terjemahan sesuai lafaz berbunyi sungguh nanti Rabbmu akan memberi kepadamu maka engkau ridha. Ini kalau kita layat terjemahan sesuai dengan kalimat wala saufa dan sungguh akan. Kalimat akan dalam bahasa Arab ada yang sa, ada yang saufa. Saufa ada jarak, kalau sa tidak ada jarak. Wala saufa yu'tika dan pasti akan memberi kepadamu Rabbuka, Rabbmu. Ingat kembali makna Rabb dengan makna ilah. Kalau ilah berkaitan dengan komunikasi kita kepada Allah. Kalau Rabb mengingatkan kita karunia Allah, kuasa Allah, aturan Allah. Maka ketika kita berdoa ada Allahumma, ada Rabbana, ada Rabbi. Kalau Allahumma menekankan dalam kalbu kita hanya Allah yang aku mohon. Kalau Rabbi dialah yang memberi padaku, yang mengatur hidupku, tempat kembaliku. Kalau Rabbana dialah yang mengatur kita semuanya. Ada bimbingan untuk senantiasa memperhatikan ketauhidan. Ada bimbingan untuk senantiasa mengingat karunia dan kekuasaan di hadapan Allah sebagai seorang diri. Dan ada juga melibatkan yang lain. Semuanya ada dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa Rabbi. Ada kalimat Rabbi. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ada kalimat Rabbana. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Ada juga doa Allahumma. Dan Allahumma dalam Al-Quran doa yang digunakan untuk meningkatkan ketauhidan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tidak banyak kata Allahumma dalam Al-Quran. Kebanyakan Rabbana. Wala sawfa yu'tika rabbuka Rabbmu fatarda. Maka engkau akan merasakan puas, bahagia, senang, ridha. Ini terjemahan kalau memperhatikan kalimat. Tanpa diterangkan secara khusus waktunya dan apa yang akan dia berikan. Kalau dalam terjemahan yang ada di akhirat nanti. Ini ada penghususan waktu. Tapi Al-Quran tidak menyebut wala sawfa yu'tika fil akhirah rabbuka fatarda. Tidak ada kalimat fil akhirah.
tentu banyak ditemukan terjemah berlandaskan tafsir. Bukan tafsir didahului oleh terjemah. Sebetulnya kalau urutan terjemah baru tafsir kan gitu. Tapi banyak sekali tafsir dijadikan landasan untuk terjemah. Ya saling mendukunglah. Mengapa kok diartikan seperti ini? Tentu dengan tanpa menyebutkannya maka waktunya tidak hanya pada hari akhirat, akan tetapi sejak di dunia. Nabi Muhammad SAW mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di atas kenikmatan yang diberikan kepada yang lain, bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Bahkan Rasulullah menyebarkan kenikmatan tersebut kepada semua makhluk. Sewaktu beliau masih hidup, memberikan keteladanan langsung kepada umat. Setelahnya wafat, beliau senantiasa menjawab salam orang-orang yang membaca salam kepadanya. Saat ini, tadi kita sama-sama membaca Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Dijawab itu oleh Rasulullah. Alhamdulillah, kita didoakan Rasul kalau kita mengucapkan salam kepada beliau. Dan nanti di akhirat, beliau mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa, tidak dicapai oleh siapapun dari makhluknya, yaitu penyebar syafaat. Dan apa yang akan dia berikan tidak terbatas. Ya, kalimat yu'tika, Allah akan memberikan kepada Rasulullah SAW apa yang diberikan tiada batasannya. Karena itu tidak disebut. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika satu kata tidak disebutkan memberi makna bahwa maknanya sangat luas. Apa yang akan Allah berikan kepada Rasulullah karena tidak disebutkan berarti luas sekali. Akan berbeda sekiranya disebutkan, hanya yang disebut. Karena itu tidak disebutkan. Apa saja yang akan diberikan itu seperti halnya kandungan ayat sebelumnya. Begitu luas, demikian pula halnya dengan kandungan ayat ini. Pada ayat sebelumnya kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul lak, akhirat lebih baik bagi engkau daripada yang sebelumnya. Kalimat akhirat tidak hanya sesudah meninggal, tapi sejak beliau masih hidup, yang akhir lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu untuk Rasul. Dan beliau menegaskan bahwa tentang hakikat kehidupan kita terbagi kepada masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Sungguh rugi orang yang hari ini tidak lebih baik daripada kemarin. Mestinya hari ini lebih baik daripada kemarin. Secara pribadi hal itu bisa dicapai. Walaupun secara generasi susah dicapai. Kalau secara generasi Rasulullah sudah menegaskan bahwa zaman Rasulullah lebih baik daripada sebelumnya, sesudahnya. Sesudahnya lebih baik daripada sesudahnya lagi, terus begitu. Nah, baik kita lanjutkan. Wala saufa yu'tik. Ayat ini menegaskan masa depan dengan lafaz wala saufa, dan sungguh nanti akan. Kalimat ini menanamkan jiwa sabar, tidak tergesa-gesa untuk mendapat hasil kerja, karena semua amal pasti ada balasannya. Amal seorang Rasul yang Allah cintai pasti Allah perlihatkan bukan hanya kepada penerimanya, yaitu Rasulullah seorang diri, akan tetapi juga diperlihatkan kepada umatnya. Bahkan sejak awal sudah dipublish melalui ayat ini bahwa Rasulullah pasti akan mendapatkan apa yang akan Allah berikan kepadanya, yang membuatnya merasa bahagia, senang dan puas untuk dirinya dan untuk umatnya. Rasulullah mendapatkan berita dari Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Untuk apa diterangkan dalam Al-Quran? Untuk kita. Bukan hanya menjelaskan tentang kenikmatan yang tercurah kepada Rasul untuk membahagiakan Rasul, tapi untuk kita semuanya. Ini yang sangat luar biasa bagi kita. Ternyata apa yang diajarkan Al-Quran ini, walaupun secara historis ditujukan kepada Rasulullah, tapi semuanya untuk kita. Karena Rasulullah tegaskan, wa ma arsalnak illa rahmatan lil alamin. Terulang lafaz rabbuk pada ayat ini.
mengingatkan tentang hakikat karunia-Nya yang tak terhingga. Sebelumnya disebutkan kan kata Rabbuka, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Sebelumnya ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuk wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tik rabbuka fatarda. Tanpa disebut rabbuka sudah pasti yang yu'tika adalah yang memang mawadda'aka. Tetapi diulang rabbuka mengingatkan kita semuanya. Pertama, menyebut nama yang kita cintai akan kita nikmati. Kita mencintai, berjuang mencintai Allah, menikmati nyebut Rabb, menikmati nyebut Allah, itu dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Terulang lafaz Rabbuka pada ayat ini mengingatkan tentang hakikat karunia-Nya yang tak terhingga. Karena sebutan Rabb itu mengingatkan kita akan karunia Allah. Bahkan ditambah dengan lafaz fatarda. Allah bernikmat sekali. Hingga engkau ridha. Ridhanya Rasulullah tidak terbatas pada kenikmatan untuk dirinya. Akan tapi meliputi kenikmatan yang tercurah pada umatnya. Itu janji Allah akan memberikan kepada Rasulullah yang membuatnya ridha, senang, puas dan bahagia. Apa yang akan diberikan kepadanya hingga membuat beliau ridha itu? Beliau ridha dengan diberi kecerdasan hingga mampu menyelesaikan berbagai masalah dan sengketa di tengah-tengah masyarakat. Makanya kalau disebut-sebut bahwa Rasulullah tidak tahu baca, tidak tahu tulis, bertentangan ini. Ya. Kan sering terdengar, Nabi itu al-ummi, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Terjemahan ummi untuk masyarakat Arab betul tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Tapi untuk Nabi Muhammad, kata al-ummi, jangan dibilang tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Kalau tidak tahu baca, terus siapa yang ngajarin baca Quran? Bukankah Rasulullah yang pertama-tama mengajarkan membaca Al-Quran? Bahkan bacaan Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa, unik, tidak pernah ditemukan sebelumnya. Alif Lam Mim. Itu enggak pernah sebelum Al-Quran turun ada kedengaran bacaan seperti itu. Belum lagi kalau beberapa qiraat, untuk qiraat Abu Ja'far ada berhenti itu. Alif Lam Mim. Untuk Yasin umpamanya dibacakan Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, Yasin, 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 wal Qur'anil Hakim. Ada yang bisa mengulang berapa kali barusan? Yang bisa mengulang dikasih hadiah nih sama DKM. Ya, itulah yang diajarkan Rasulullah dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Quran gak dikenal bacaan seperti itu. Rasulullah guru pertama membaca Al-Quran. Ditulis Yasin. Kalau ditulis apa yang terdengar itu pasti ya-nya 2 huruf, ya dengan alif. Sin 3 huruf, sin, ya, nun. Tapi ternyata cuma 2 huruf. Rasul yang ajarkan. Ya baik, saya lanjutkan. Jadi Rasulullah diberi kecerdasan menyelesaikan sekian banyak masalah yang dihadapi masyarakat sebelum beliau diangkat Rasul. Sudah terbukti masalah sengketa tentang pemasangan kiswah Ka'bah.
peletakan Hajar Aswad, Rasulullah yang menyelesaikan. Kemudian beliau diberi semangat berjuang yang tidak pernah mengenal lelah. Ketika lelah menghadap kepada Allah. Ketika bimbang gelisah menghadap kepada Allah. Sampai disebut wa wajadaka dhallan. Nanti kita bahas tentang dhallan itu apa. Sangat luas dhallan. Sebagai daya tarik. Saya kemarin malam Sabtu hadir dalam acara daurah syar'iyah mengkaji kitab i'tiqad a'immah ahli hadis yang isi materi adalah ulama dari Mekah dan dia tidak pakai penerjemah karena yang hadir semuanya ngerti. Tapi di Indonesia ini di Bandung ada sekitar mungkin pesertanya 150-an. Laki-laki perempuan. Pagi-pagi saya ngobrol dengan teman-teman terkait dengan wajadaka dhallan fahada. Kalau setiap dolalah di neraka, Rasul sendiri dinyatakan dalam Al-Quran sekian lama dolalah. Makanya kullu dolalatin finnar. Setiap dolalah di neraka perlu dikaji kembali, saya bilang gitu. Ternyata obrolan saya disampaikan kepada Syekh di malam hari dalam tanya jawab. Ada seorang teman yang mengatakan kullu dolalatin finnar itu bertentangan dengan wajadaka dhallan fahada. Itu bagaimana ya Syekhana? Kata ulama tersebut memang tambahan bahwa kullu dhalalatin finnar ini adalah tambahan yang syadzah, kata beliau. Syadzah itu apa? Aneh. Aneh katanya. Kenapa kok kullu dhalalatin finnar? Tapi beliau tidak memperluas. Dan kenapa tidak diperluas? Karena di sini akan diperluasnya nanti. Insyaallah dalam kajian wa wajadaka dhallan fahada. Baik, kita lanjutkan. Diberi semangat berjuang yang tidak pernah mengenal lelah. Karena ketika lelah, beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan jenuh, bukan gelisah, berhenti. Capek bukan berhenti kalau Rasulullah. Capek menghadaplah kepada Allah, memohon kekuatan. Diberi kesuksesan berperang dalam segala kondisi. Ini yang sangat menarik bagi kita semuanya. Kemudian apalagi fatardo yang Rasulullah nikmati adanya ketaatan umat dan kepatuhan mereka terhadap aturan Allah serta ikut berjuang bersamanya. Sampai sekian banyak orang-orang kafir kaget melihat begitu taatnya umat Nabi Muhammad dan cintanya mereka kepada Rasul. Membuat orang-orang musyrikin itu bingung. Kok seperti itu ya? Kecintaan umat kepada Muhammad ini. Gak pernah ditemukan di dunia seorang tokoh, seorang raja yang dipatuhi, yang ditaati seperti itu. Kemudian diberi nikmat mendengar dari alam gaib yang tidak pernah terdengar yang lainnya. Orang lain tidak pernah mendengar. Kalau Rasulullah sering mendengar berita dari alam gaib. Bahkan ketika beliau belum diangkat jadi Rasul, sering berjalan dari rumah menuju Gua Hira, itu sering mendapatkan salam dari batu-batuan yang beliau lewati. Pepohonan yang beliau lewati. Hanya beliau tidak cerita pada waktu itu. Setelahnya diangkat jadi Rasul baru cerita. Karena kalau sebelum diangkat jadi Rasul cerita, boleh jadi mungkin ada yang komen, sejak kapan nih bisa begini nih orang, bisa begitu kan. Setelah terbukti sebagai Rasul saja, terbagi beberapa golongan manusia. Ada yang langsung penuh cinta, beriman. Ada yang mikir-mikir, ada yang menolak. Diberi nikmat melihat kehidupan akhirat, sehingga semakin mampu meyakinkan umat. Sekali waktu beliau sedang khutbah. Khutbah gerhana. Beliau kan berdiri. Tiba-tiba maju sebentar. Setelah itu mundur lagi. Membuat para sahabat kaget. Ada apa beliau kok maju kemudian mundur lagi. Lalu beliau menyampaikan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira."
Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian tidak akan banyak ketawa, tapi akan sering menangis. Setelah itu beliau terangkan, apa yang engkau lihat ya Rasulullah? Rasul menyatakan, aku melihat surga. Maka ketika melihat surga, beliau maju. Ternyata terlihat neraka. Beliau mundur. Dengan kalimat ini, para sahabat pada nunduk, nutup mata, menangis sampai terdengar suara tangisan mereka. Itu para sahabat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diberi nikmat yang sangat besar tiada bandingannya, diberi izin untuk menyampaikan syafaat kepada umatnya nanti di akhirat. Para nabi yang lain enggak. Semuanya diserahkan kepada Rasulullah. Rabbmu pasti memberimu, maka engkau ridha, gembira, bahagia. Apakah yang dia berikan? Dia memberi kemenangan pada perang-perang yang sangat dahsyat. Setelah teruji dengan kesulitan yang dialami sahabatnya. Seperti kemenangan pada perang Hunain. Ini adalah bukti pemberian murni yang Rasulullah terima untuk umatnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Hunain aqbalat Hawazin wa Ghatfan wa ghairuhum bina'amihim wa dhararihim wa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 10,000 wa minat tulaqa fa'adbaru anhu. Tolong dibaca Arabnya, kepanjangan, langsung Indonesianya aja dah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ketika perang Hunain datang suku Hawazin, Ghatfan dan lainnya dengan unta-unta dan anak-anak kecil mereka. Sedang pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah 10,000 ditambah para tawanan yang dimerdekakan. Namun mereka kemudian mundur, kocar-kacir hingga beliau tinggal sendirian. Ini dialami Rasulullah ini. Panjang ceritanya. Di sini tidak akan terlalu panjang. Saat itu beliau memanggil dengan dua panggilan secara jelas. Beliau menoleh ke arah kanannya dan berujar, wahai segenap Ansar. Mereka menjawab, baik ya Rasulullah. Bergembiralah, kami selalu setia bersamamu. Kemudian beliau menoleh ke arah kirinya dan berujar, wahai segenap Ansar. Baik, kami penuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Bergembiralah dan kami akan selalu setia bersamamu. Jawab Ansar, dan ketika itu beliau di atas bighal putih. Lalu beliau turun seraya bersabda, ini aku, hamba Allah dan Rasulnya. Lantas kaum musyrikin kocar-kacir dan beliau mendapatkan ghanimah yang berlimpah ruah. Namun beliau bagikan ghanimah khusus kepada muhajirin dan budak-budak yang dimerdekakan. Dan beliau tidak memberi kaum Ansar sedikit pun. Maka kabilah Ansar menyahut, jika dalam keterhimpitan kami dipanggil, namun ghanimah diberikan kepada selain kita. Protes ini sampai ke Rasulullah, sehingga beliau kumpulkan mereka. Sebuah kubah, di bawah sebuah kubah, dan bersabda, wahai kaum Ansar, apa maksud protes kalian yang sampai kepadaku? Mereka pun membisu. Nabi SAW meneruskan, wahai segenap Ansar, tidakkah kalian puas sekiranya manusia pergi membawa dunia, sementara kalian pulang membawa Rasulullah, dan kalian usung hingga rumah-rumah kalian? Tentu jawab mereka, ya tentu jawab mereka. Lantas Nabi bersabda, kalaulah manusia mengarungi suatu lembah dan Ansor mengarungi satu lembah, niscaya kupilih lereng yang dilewati kaum Ansor. Sedangkan kata Hisham, kukatakan, wahai Abu Hamzah, dan kamu menyaksikan atas peristiwa itu. Jawabannya, lalu aku di mana jika absen daripadanya? Hadis ini jelas sekali. Ketika perang Hunain berlangsung,
Umat Nabi Muhammad sahabat dengan jumlah 10.000 merasa bangga, kita menang. Banyak jumlah kita. Kalimat itu tidak boleh diucapkan oleh seorang pejuang atau kelompok pejuang yang hanya mengandalkan kekuatan Allah. Jumlah banyak wajar-wajar saja kalau dirasakan bangga ya. Tapi tidak boleh. Bagi orang yang betul-betul hanya mengatakan la ilaha illallah, merasa bangga dengan jumlah banyak, harus diredam. Kalimat itu terasa oleh para sahabat. Biasa-biasa waktu perang Badar kita 300 orang melawan 1.000 menang. Waktu perang Uhud 1.000 lawan 3.000 ada menang ada cacatnya. Kita sekarang 10.000 menanglah. Ternyata langsung diuji oleh Allah. Hancur mereka. Sampai berserakan. Sampai Rasulullah tertinggal sendirian. Kaum Ansor ke sana, Muhajirin ke sana, bercerai kemana-mana, berserakan kemana-mana. Ini tengah malam. Maka Rasulullah manggil-manggil. Dipanggillah orang Ansor. Dipanggil orang Ansor beberapa kali. Maka orang Ansor, ya kami ada ya Rasulullah. Kami sambut panggilanmu. Ya orang Ansor sampai pergi. Bercerai kemana-mana. Karena kondisi sangat sulit. Serangan orang musyrikin pada waktu itu luar biasa. Tapi ternyata ketika memang Rasulullah SAW memanggil mereka dan Ansar langsung menyambut kembali dengan penuh semangat dan beriman. Orang kafir pada waktu itu langsung kalah. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat luar biasa. Nah, yang sangat penting bagi kita dipelajari dari hadis ini, setelahnya orang musyrikin, orang kafir pada pergi, kalah, diawali dengan menang terlebih dahulu, lalu kalah, dan ditinggal oleh mereka harta perampasan begitu banyak. Ketika Rasulullah sendirian yang dipanggil Ansar, ketika menang, harta kekayaan dibagi-bagikan Rasul kepada Muhajirin. Bagaimana bisa didemonya? Gimana nih, gak adil nih. Kalau bukan Rasul. Tapi karena mereka mengedepankan keimanan, bukan akal dan perasaan, selintas berkata, ya kita gak kebahagiaan. Kok Muhajirin yang dikasih? Padahal tadi yang dipanggil kita dan kita yang menyambut. Sampai kalimat ini kepada Rasulullah. Maka semuanya dikumpulkan di tempat yang khusus. Betul kalian mengatakan demikian? Iya. Baik. Apakah kalian tidak merasa puas dengan adanya mendapatkan nikmat, mendapatkan Islam, mendapatkan persaudaraan? Karena tidak mendapatkan harta. Kalau sekiranya Ansor ke sana, Muhajirin ke situ, saya akan bersama kalian. Bahagia lagi Ansor bilang begitu. Indah sekali. Pada saat berlangsung perang Hunain terjadi satu kesulitan, namun pada akhirnya Allah berikan kemenangan dengan meraih banyak ghanimah, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan musuh setelah mereka kalah. Ghanimah tersebut Rasulullah bagikan kepada kaum Muhajirin, sementara kaum Ansar tidak mendapatkannya. Hal ini sempat membuat sebahagian mereka merasa sedikit kecewa, namun Rasulullah memanggil mereka dengan panggilan penuh sayang dan mereka pun menyambutnya dengan setia. Mereka berkata, labbaika abshir nahnu ma'ak. Kami sambut panggilanmu ya Allah, berbahagialah kami senantiasa bersama engkau. Ini adalah bimbingan ilahi untuk Rasulullah dan sahabatnya. Inilah karunia yang tidak terukur dengan logika manusia biasa. Ya pasti ramailah kalau bukan Rasul. Karunia Allah yang dia janjikan dengan firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, karunia yang sangat besar di luar jangkauan akal. Ini saya masukkan hadis ini kepada ayat ini. Kalau umpamanya melihat terjemah yang ada tadi,
Kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda untuk di akhirat nanti. Tetapi ayat tidak menyebut akhirat. Selama memang ayat tidak mengkhususkan, maka kita tidak mengkhususkan. Secara umum saja. Berarti karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, sejak di dunia, sampai beliau wafat sebelum kiamat, sampailah nanti di akhirat. Ya, kemarin juga ulama dari Mekah itu menjelaskan terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam arti ini Ahlus Sunnah wal Jamaah juga banyak digunakan untuk beberapa kelompoknya. Ini mengaku ahli sunnah wal jamaah, ini mengaku ahli sunnah wal jamaah. Terus sekian banyak kelompok mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi keyakinannya berbeda-beda juga. Nah, ulama kemarin dari Mekah mengangkat sekian banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dihubungkan dengan nama-nama dan sifat-sifat yang kita miliki atau yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat dengan mata. Allah melihat, tapi tidak dengan mata. Dan Allah punya mata, kata Allah. Wasna'il fulka bi'ayunina. Bikinlah oleh kamu, wahai Nuh, bahtera yang besar bi'ayunina. A'yun kalau diterjemahkan adalah mata. Dan bila disebut mata, yang kebayang oleh kita kayak begini. Bagaimana Allah? Jangan kau tanya. Begitu kata ulama tersebut. Betul, Allah punya mata. Ya kata Allah sendiri. Enggak, yang dimaksud dengan mata adalah pengawasan. Itu takwil, kata beliau. Mempersempit makna. Lebih dari sekedar pengawasan. Dan Allah menggunakan kata ayun. Ya sudah, kita imani saja. Jangan sampai dipaksakan untuk memahami. Bukan wilayah kita. Khusus kita imani saja. Termasuk Ar-Rahman alal arsyistawa. Saya menemukan betul-betul, oh ternyata enggak seperti yang dikatakan oleh sekian banyak penceramah yang mengaku ini kata ulama salaf seperti ini. Enggak. Kata beliau, Allah Ar-Rahmanu alal arsyistawa sama dengan ulama terdahulu. Imam Malik ditanya tentang istawa, ya tidak diragukan. Allah yang sudah berfirman istawa. Kemudian apa istawa? Ya sudah jelas maknanya. Bagaimana istawanya Allah? Jangan kau tanya. Sama beliau juga begitu. Nah, ketika istawa diterjemahkan menjadi bersemayam, itu yang bikin masalah itu. Saya cenderung istawa jangan diterjemahkan. Sebagaimana Ar-Rahman tidak diterjemahkan. Aras tidak diterjemahkan. Istawa tidak diterjemahkan. Terus kalau tidak diterjemahkan nggak paham dong. Ada beberapa kalimat dalam Al-Quran untuk dipahami dan diamalkan oleh kita. Ada kata-kata dalam Al-Quran hanya untuk diimani, bukan untuk dipahami. Alif Lam Mim. Iman saja sudah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang istimewa. Dan Rasul menegaskan, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, satu huruf dapat dipahami apa enggak? Berarti bukan untuk dipahami saja, tapi untuk diimani. Iman sebelum paham, dan paham sebelum amal. Kalau ungkapan manusia, pahami dulu. Bila terbukti benar, silahkan ikuti. Dan kalau diperlukan, kalau enggak diperlukan, enggak usah dipaksakan untuk mengikuti. Tapi kalau dari Allah, imani, pahami, amalkan, ajarkan kepada yang lain. Ya, kaum Ansor berbahagia meski tidak mendapatkan apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Kebahagiaan mereka bukan ukuran materi, melainkan kebahagiaan dengan adanya Rasulullah bersama mereka. Siapa yang memberikan kebahagiaan ini? Dialah Allah. Rasulullah bahagia dengan melihat kaum Ansar yang begitu setia serta ridha menerima keputusannya.
Ini adalah nikmat ridha yang beliau capai saat melihat kaum Ansor yang taat pada aturan Allah sejak di dunia, bukan cuma di akhirat. Kalau satu pasangan ayah dan ibu, ini ilustrasi sedikit ya. Kalau satu pasangan ayah dan ibu menyaksikan anaknya sehat, rajin belajar, disayang gurunya dan teman-temannya, apakah hal ini menguntungkan orang tuanya? Sungguh, ini keberuntungan bagi dirinya. Namun demikian, orang tuanya sangat bahagia dan merasa bangga, bahkan tidak bosan-bosan cerita kepada sesama tentang keadaan anaknya. Jika manusia ini ya, ada tetangga saya juga, sudah ya punya anak kerja di luar negeri, dan dia mendaftarkan ayah dan ibunya untuk umroh. Masih lama berangkatnya. Itu setiap ketemu tetangga cerita, saya akan diumrohkan oleh anak, kemana-mana cerita terus. Sampai tetangga-tetangganya ini bosan katanya ngomong terus mau. Ya, ayah dan ibu bahagianya luar biasa sampai cerita terus kemana-mana. Berangkatnya juga belum. Jika manusia biasa merasa bahagia dan bangga dengan kesolehan anaknya, bagaimana dengan keadaan Rasulullah pada saat melihat umatnya rajin beribadah, taat kepada perintah Allah? Apakah hal ini menguntungkan Rasulullah? Sungguh, tiada perbedaan bagi Rasulullah apakah umatnya taat ataupun tidak taat. Karena Rasulullah sudah dijamin pasti mendapatkan kedudukan yang sangat mulia. Sekali waktu Rasulullah SAW ya disaksikan para sahabat mengunjungi Ummu Aiman, dan Abu Bakar menyaksikan. Ummu Aiman itu siapa? Ummu Aiman itu seorang ibu yang berkaitan kekeluargaan dengan Rasulullah dengan persusuan. Jadi bukan hubungan darah, tapi dengan persusuan. Makanya Ummu Aiman muhrim. Rasulullah sering mengunjungi Ummu Aiman kapan aja, mau siang, mau malam, sendirian. Diketahui para sahabat, Rasulullah suka berkunjung kepada Ummu Aiman. Pas Rasulullah wafat, Abu Bakar bilang kepada Umar, wahai Umar, kebiasaan Rasulullah mengunjungi Ummu Aiman. Sekarang dia tidak ada yang mengunjungi lagi. Yuk kita kunjungi. Untuk Abu Bakar mau berziarah kepada Ummu Aiman, nggak sendirian. Ngajak Umar. Jangan sampai khulwah. Oh, udah pada tua masa sih? Mau tua, mau muda, ini urusan aturan ini. Bukan merasa masalah urusan aman atau tidak aman. Ya pasti aman lah Abu Bakar, mana mungkin ada gangguan setan sampai macam-macam. Sama-sama tua. Tapi begitulah, ngajak Umar. Berangkatlah bersama Umar. Sampai di rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman bertanya, Maja abikuma, apa yang membuat kalian datang ke sini? Abu Bakar berkata, ya kalau dulu waktu Rasulullah masih ada, dialah yang suka mengunjungi engkau. Maka kini kami melanjutkan kebiasaan Rasulullah. Ummu Aiman nangis terseduh-seduh. Membuat Abu Bakar dan Umar bertanya-tanya, kenapa nangis seperti ini? Maka dia bertanya, kenapa engkau menangis? Kan engkau yakin Rasulullah saat ini kedudukannya sangat istimewa, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah. Apa yang engkau tangisi? Ummu Aiman menjawab, aku yakin dia sangat dimuliakan Allah saat ini di atas yang kita saksikan waktu di dunia. Yang membuat aku nangis bukan ingat jasadnya, bukan karena ingat hubungan aku dengan dia sebagai yang sangat sayang, menyayangi, cinta, mencintai, sekarang kehilangan. Bukan itu. Yang membuat aku nangis adalah ingat ketika dia masih hidup, datang ke sini membawa ayat yang beliau terima. Datang lagi membawa ayat yang baru dia terima. Setelahnya tiada, aku nggak dapat tambahan lagi ayat Al-Quran yang diajarkan beliau. Berarti yang dirindukan Ummu Aiman, Rasul ngajar Quran. Bukan yang dirindukan wajahnya, tapi ngajar Al-Qurannya itu. Artinya kalau sekiranya pakai kata kalaunya,
Sekiranya sudah turun Al-Quran 30 juz 114 surat, masih ada tambahan, aku terima. Karena semua ayat Al-Quran bimbingan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kan kita sangat memerlukan dua hal ya, bahagia dan aman. Bahagia saja tidak aman, tentu tidak diharapkan. Aman saja tidak bahagia juga tidak diharapkan. Cita-cita orang yang mencari harta sebanyak-banyaknya, ingin enak, ingin nikmat, tapi mereka tidak berpikir amannya. Ada kesempatannya korupsi. 1 miliar, mumpung ada, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Gak sempat mereka nikmati, keburu kena hukuman. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Kan tidak aman. Walaupun mereka bayangkan akan bahagia, ternyata tidak aman. Apabila mereka sudah dapat uangnya begitu banyak, tapi terancam, kapan bahagianya? Bahagia enggak, aman pun enggak. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat aman, nikmat bahagia bertemu di tempat yang suci ini. Dikasih makanan begitu. Sangat luar biasa ini. Baik, kita lanjutkan. Kalau ayah sudah. Kalau satu pasangan ayah dan ibu menyaksikan anaknya sehat, rajin. Ya barusan dibaca. Baik, saya lanjutkan. Rasulullah ridha bukan hanya karena melihat umatnya yang taat pada saat itu. Akan tetapi beliau juga bahagia dan ridha dengan membaca kehidupan umatnya yang belum lahir sekalipun, subhanallah. Rasulullah membaca orang-orang yang akan beriman kepada Rasulullah yang waktu itu belum lahir. Mari kita perhatikan nanti hadisnya. Hingga disampaikan kepada sahabatnya. Ini enggak tanggung-tanggung. Rasulullah cerita kepada sahabat tentang orang yang belum beliau lihat. Bahwa beliau sangat merindu untuk bertemu dengan umat tersebut. Sebagaimana tercantum dalam hadis sahih. Riwayat An-Nasai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kharaja ila al-maqbarah faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Rasulullah berkunjung, berziarah. Biasa Rasulullah berziarah ke kuburan Baqi. Biasanya habis sholat subuh hari Sabtu. Seringnya gitu. Sholat subuh hari Sabtu, beliau ke kuburan Baqi. Kemudian menyampaikan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Setelah itu, beliau berhadapan dengan para sahabat. Dan beliau bersabda, Wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana. Aku sangat-sangat merindu dapat bertemu, dapat melihat ikhwan-ikhwan kita. Qalu ya Rasulullah. Mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Alasna ikhwana. Engkau bilang rindu bertemu ikhwan kita. Bukankah kami ini ikhwan engkau? Kalimat ikhwanana bisa dua arti. Ikhwan kita, ikhwan kami. Kalau bahasa Arab, kami dan kita sama. Kalau kita kan beda ya. Kalau kita melibatkan semuanya. Kalau kami ya tidak membawa yang dibawa bicara. Nah, bahasa Arab bisa ikhwanana, kita atau kami. Kalau sekiranya Rasulullah bersabda, aku sangat rindu ikhwan kami. Siapa yang dimaksud? Karena waditu aku, mestinya ikhwan kita. Kalau aku berarti memang dilibatkan semuanya. Bukan bersama keluargaku. Kalau ikhwana yang dimaksud dengan kami, Rasul membawa keluarga. Para sahabat gak dibawa. Tapi kalau ikhwanana dimaksud adalah ikhwan kita, ya tentu sahabat dibawa. Tapi yang rindu cuma Rasul. Rasul merindukan bertemu ikhwan kita semuanya. Maka para sahabat bertanya, alasna ikhwana, yang engkau rindukan siapa? Bukankah kami ini ada di hadapan engkau? Rasul bersabda, bal antum ashabi. Bahkan kalian sahabat-sahabatku. Bukan sekedar ikhwan kalau kalian. Tapi sahabat. Kalau bersahabat ada interaksi. Kalau ikhwan mungkin berinteraksi langsung, mungkin tidak. Wa ikhwani. Nah, di sini lain.
Dan ikhwan yang kumaksudkan, ikhwanku alladzina lam ya'tu ba'du wa ana faratum al-haud. Yang kau maksudkan ikhwanku adalah orang yang belum datang hari ini, belum lahir. Di mana mereka berada ya Rasulullah? Di Masjid Baitul Mu'min insyaallah. Yang dirindukan Rasulullah. Loh, bahagia sekali kalau kita termasuk yang dirindukan Rasulullah. Apakah kita rindukan Rasulullah? Jawab oleh diri masing-masing, kita rindu Rasul apa enggak? Kalau kita rindu Rasulullah, Rasul lebih rindu kepada kita. Tapi kalau kita tidak rindu, ya wajar kalau Rasul tidak merindukan kita. Dan bukti kita rindu Rasulullah antara lain kita mengkaji surat Ad-Duha yang berbicara tentang Rasul. Selesai surat Al-Duha nanti insya Allah lanjutkan ke Alam Nashrah dan At-Tin. Tapi nggak tahu kapan nih. Karena masih panjang nih. Qalu ya Rasulullah kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik? Engkau rindu bertemu dengan umatmu yang hari ini belum hadir, lalu nanti di akhirat bagaimana engkau dapat mengenal mereka? Kan nggak sempat bertemu waktu di dunia. Maka Rasul menjawab dengan bentuk pertanyaan. Ara'aita law kana lirajulin khailatun ghurrun muhajjalatun fi khairin buhmin duhmin ala ya'rifu khailah. Wahai sahabatku, apabila kalian, salah seorang di antara kalian punya kuda hitam, di depannya ada tanda putihnya, berada di tengah-tengah kuda hitam semuanya. Apakah akan mengenal kudanya? Kuda yang ada putihnya itu. Semua sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin minal wudu wa ana faratum al-haud. Nah, demikianlah. Kita nanti akan mengenal ikhwan kita di akhirat. Ada tandanya di wajah mereka. Tanda apa? Bekas wudu, bekas sujud, bekas senyum karena Allah, bekas menangis rindu Allah, rindu Rasulullah, rindu surga. Ada bekasnya nanti di akhirat. Kita berharap sujud kita nanti membekas nanti di akhirat. Kita berharap senyum kita semata-mata karena keimanan juga membekas nanti di akhirat. Dan Rasul akan melihat kita, beliau nunggu disebut al-haud. Haud itu apa? Istilah bahasa lalu, haud adalah telaga. Emang ada apa dengan telaga? Ini ukurannya ukuran di tengah-tengah padang pasir ya. Kalau di Antapani namanya telaga mah tinggal bikin aja, gampang. Tapi kalau di tengah-tengah padang pasir, sedang di perjalanan, capek, membayangkan kalau sekiranya ada kolam, airnya bersih, oh itu dirindukan betul. Telaga akan seperti itu, bukan sebatas laut atau danau, tapi memang menggambarkan tentang keindahan. Rasulullah nanti akan menunggu umat yang beriman, umat beriman yang tidak sempat bertemu di dunia, beliau nunggu di sana. Ya, kita semuanya sangat berharap agar termasuk yang mendapatkan nikmat bertemu Rasulullah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan umat yang dirindukan Rasulullah. Ya Allah, berilah kami nikmat bertemu Rasulullah pada hari kebahagiaan kelak di akhirat. Ya Allah, pertemukan kami dengan kaum muhajirin dan ansar di hadapan Rasulullah. Walaupun kami belum mampu mengikuti kehidupan ansar dan muhajirin dalam mentaati Rasulullah. Ya Allah, kami ridha dengan semua keputusan-Mu. Maka berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau, ya Allah. Dan pada hari tiada perlindungan selain perlindungan-Mu, ya Allah. Nah, sampai ayat ke-5 diawali dengan pembukaan wadduha wal-laili idza saja. Kemudian berbicara tentang kehidupan Rasulullah di masa lalunya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. 3 ayat ini berbicara tentang Rasul saat Al-Quran turun,
berbicara tentang masa sebelumnya dan masa yang sedang beliau hadapi dan masa mendatang. Ketika ma wadda'aka rabbuk wa ma qala, masa lalu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ma wadda'aka rabbuka ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu adalah berbicara tentang semuanya yang sudah, yang sedang, yang akan datang. Dan walal akhiratu khairul laka minal ula, itulah untuk masa mendatang. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kalimat saufa akan datang. Jadi sudah, sedang, dan akan datang. Itu 3 ayat. Waktu yang kita alami kan cuma 3-nya. Sudah, sedang, dan akan. Kita juga demikian. Tapi di hadapan Allah tidak ada perbedaan. 1.000.000 tahun yang lalu dengan 1.000.000 tahun yang akan datang di hadapan Allah sama. Gak ada perbedaan di hadapan Allah. Makanya ketika Al-Quran berbicara tentang hari kiamat, terkadang menggunakan kata akan, terkadang menggunakan kata sudah. Mengapa menggunakan kata sudah? Untuk meyakinkan bahwa di hadapan Allah yang akan datang yang dengan yang sudah sama-sama saja. Dan harus kita yakini, apapun yang diberitakan Allah yang akan terjadi, jangan ragu karena di hadapan Allah sama dengan yang sudah terjadi. Maka kita pun harus meyakini apa yang diberitakan Allah akan datang persis seperti yang sudah terjadi. Artinya pasti. Kepastian yang akan datang sama dengan kepastian yang sudah lalu. Adakah di antara kita yang akan berkata, Bapak Ibu pernah usia 5 tahun enggak? Oh enggak, saya mah langsung 20. Enggak mungkin kan? Semuanya pasti mengalami yang sudah. Nah, pengalaman yang sudah sama dengan yang akan datang kalau itu berita datang dari Allah. Surat An-Nahl umpamanya, Allah memberikan tentang hari kiamat. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Ata amrullah, telah datang perintah Allah untuk kiamat. Oh belum Fala tasta'jilu, jangan tergesa-gesa. Pasti kepastian tersebut walaupun belum terjadi sama dengan kepastian yang sudah terjadi. Dan terkadang Al-Quran juga menggunakan kata akan untuk yang sudah. Kenapa? Karena walaupun sudah terjadi dulu, substansinya masih terus berulang. Seperti apa? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu sufaha, orang-orang dungu. Ini kata dungu ini sering terdengar di media nih ya. Orang-orang dungu akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kenapa sih? Apa sih yang membuat mereka berpaling kiblat dulu ke Baitul Maqdis, tiba-tiba berubah ke Ka'bah? Ini tentunya pertanyaan tersebut terulang sampai saat ini secara substansi, yaitu mereka mempertanyakan tentang kumpulan umat manusia di Ka'bah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Begitu banyak. Dan orang-orang yang tidak senang dengan persatuan umat Islam selalu menyebarluaskan fitnah agar pecah belah. Tapi tidak akan berhasil. Kalaulah terjadi pecah belah tingkat lokal, tingkat internasional enggak akan pecah belah. Tetap saja bertemu. Dan saat ini juga pasti di sini ada yang sedang punya program entah kapan berangkatnya untuk umrah atau haji. Jauh-jauh berangkat ke sana, meninggalkan keluarga, korbankan harta, korbankan waktu, korbankan perasaan. Tapi akan dinikmati di sana kenikmatan yang di luar dugaan. Baik, untuk lanjutan ke ayat ke-6, ini nampaknya akan panjang nih. Gak akan dibahas sekarang lah, insya Allah pada kesempatan lain saja. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi di masa-masa mendatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat memanfaatkan waktu yang tidak lama lagi akan berakhir. Nampaknya kalau yang sudah tua-tua mah bukan berbicara berapa tahun laginya, berapa hari lagi kita bisa bernafas. Iya,
Kalau yang muda saja bisa begitu, saya sering mengatakan ya, yang muda mungkin masih lama, mungkin sebentar lagi. Kalau yang tua makan mungkin sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi. Makanya ya saya seringlah kalau berkata di hadapan keluarga saya, ya, Abi itu nggak tahu berapa hari lagi bisa bertemu kalian. Nggak berapa tahun lagi. Anak-anak kadang-kadang kaget ya, jangan begitu bilangnya. Emang kita tidak tahu dari kata Al-Quran, wal tatur nafsum ma qaddamat lighad, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalimat ghada itu besok. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan baca masa lalu, persiapan untuk besok. Besok itu di mana? Kita nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Mungkin besok kita masih bisa bertemu keluarga, bisa bertemu jamaah Masjid Baitul Mu'min. Mungkin sudah ditangisi keluarga. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Saya Selasa yang lalu mengunjungi keluarga di kampung. Paman saya wafat hari Selasa. Dan sebelum wafat, beberapa menit sebelumnya, bilang ke anaknya, Bapak rek maut ayeuna. Keponakannya, itu saudara saya juga, bilang, Amang rek maut ayeuna. Itu bahasanya begitu, kaget juga. Dan setelah itu, tuluh langsung wafat. Allah. Kenapa kok sampai seringan itu beliau? Beliau termasuk pencinta majlis taklim. Selama beliau ada yang ngantar hadir majlis taklim, selalu hadir. Dan kadang-kadang saya suka kaget. Kalau ngisi pengajian di kampung, beliau ada, beliau tuh langsung cium tangan kepada saya. Sebetulnya saya yang harus cium tangan kepada dia paman saya, adiknya ibu saya. Tapi dia kadang-kadang suka duluan. Dia mungkin menghormati, ini ilmu dari anak saya. Ini guru walaupun masih muda. Makanya saya menghormati beliau sebagai orang tua saya. Itu sangat luar biasa. Beliau pencinta ilmu, pencinta majlis taklim. Walaupun beliau bukan seorang ustadz, bukan penceramah, tapi cinta ulama, cinta ilmu, cinta majlis taklim. Digambarkan oleh Allah begitu mudahnya beliau melepaskan nafas terakhir. Dan kita kan selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami saat sakaratul maut. Ya, semoga kita semuanya dimudahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, kami sangat takut tidak dapat ampunan-Mu. Takut kena murka-Mu. Karena kami sadar banyak berbuat salah. Banyak melanggar aturan-Mu. Namun demikian kami pun berjuang ya Allah untuk taat padamu. Walaupun ketaatan kami sangat jauh mencapai kesempurnaan. Tetap kami berharap agar ketaatan kami yang sangat sederhana ini mengantarkan kami menuju surga-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kepada kami Allah bimbingan menghadapi masa depan hingga kami dapat mengambil pelajaran dari semua yang terjadi. Allahumma ya Rahman, matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abada ma ahyitana. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami mampu memanfaatkan pendengaran untuk mendengar ayat-ayat-Mu, mendengar nasihat, mendengar kalimat-kalimat yang berguna bagi masa depan. Dan jauhkan kami Allah dari mendengar hal-hal yang tidak berguna bagi kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk menikmati bacaan Al-Quran, melihat tulisannya, mendengar suaranya, menghayati maknanya. Allahumma ya Rahman, ya Tuhan kami, sekiranya kami berjuang untuk mentaati padamu,
walaupun masih jauh, Engkau akui kami sebagai hamba-Mu. Jadikan ya Allah ibadah kami menjadi warisan untuk keluarga kami. Jadikan anak cucu kami menjadi ahli ibadah ya Allah. Nabi-Mu, Rasul-Mu berdoa, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Kami pun ya Allah memohon pada Engkau agar Engkau jadikan kami menjadi ahli ibadah. Demikian pula keluarga kami, keturunan kami. Allahumma ya Rahman ya Tuhan kami. Berikan kepada kami Allah kemampuan menghadapi berbagai tantangan. Allahumma ansurna ala man adana. Wa la taj'al musibatana fi dinina. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau timpakan musibah dalam agama kami. Kuatkan iman kami, kuatkan iman keluarga kami. Berikan kepada kami nikmat melihat anak-anak kami, keturunan kami sebagai ahli taat padamu. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Tuhan kami. Kami pun mohon padamu walaupun kami banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Kami mohon ya Allah, negeri kami Engkau jadikan menjadi negeri ahli taat. Allahumma la ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Allahumma la tusallit 'alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit 'alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan negeri ini dikuasai kecuali oleh orang-orang yang taat padamu, yang cinta akan agamamu, ajaranmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.